Shalom, selamat pagi. Salam kasih dalam Tuhan. Saya ucapkan kepada semua jemaat Sebi Muhibah Ranau, juga kepada sesiapa sahaja jemaat Tuhan yang melihat perkongsian ini. Puji Tuhan karena dalam segala keadaan kita dapat merasakan kasih kebaikan Tuhan Yesus tetap nyata untuk kita sekalian. Baik, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, dimanapun Anda berada pada saat ini, baik Anda beribadah seorang diri ataupun bersama dengan keluarga, saya senang untuk membawa kita bersama-sama melihat firman Tuhan dalam Mazmur bab 62 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Saya bacakan dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Garis pekat yang tertulis adalah perasaan tenang dekat Allah. Firman Tuhan berbicara demikian. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikian teks firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari pada pagi ini. Jadi tema yang saya ingin kongsikan untuk kita pada pagi ini adalah pengharapan di masa depan. Pengharapan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan. Harapan itu merupakan suatu yang sangat penting ya dalam mana-mana kehidupan umat manusia. Ya, semua kita, siapapun kita, ya mau kan harapan ya dalam menjalani kehidupan ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, harapan itu dapat mengangkat jiwa kita, hati kita, emosi kita kepada suatu keadaan yang sejahtera ya, ataupun kepada suatu ketenangan ataupun kepada keamanan. Ya, jemaat Tuhan, orang yang selalunya memiliki pengharapan ini ya pasti dia ini memiliki ketenangan, dia memiliki keamanan dan kesejahteraan. Ya dibanding dengan orang yang sama sekali ya tidak memiliki harapan dalam kehidupannya. Pasti di dalam kehidupannya tidak akan ada ketenangan, bahkan tidak ada kedamaian, tidak ada damai sejahtera di dalam kehidupannya. Sebab itu harapan itulah yang sangat penting ya dalam kehidupan umat manusia, karena melalui harapan itulah akan menggerakkan seseorang itu akan terus berusaha, seseorang itu dapat berpikiran positif dan juga membuat seseorang itu bersemangat ya untuk menjalani kehidupan meskipun keadaan di sekelilingnya itu ya sepertinya tidak ada jaminan ya, tidak ada harapan lagi ya. Jemaat yang terkasih, kehidupan yang dijalani ya tanpa harapan sesungguhnya akan membuat kita tidak dapat bertahan untuk menghadapi pelbagai tekanan, menghadapi pelbagai cabaran, apalagi dalam keadaan dunia pada hari-hari ini. Ya kita
semua masih terkesan dan sedang menghadapi situasi pandemik COVID-19 ini, yang mana telah menjejaskan ya bukan hanya keadaan sosial, keadaan ekonomi, ya, keadaan pendidikan dan banyak lagi, tetapi melalui harapan pasti kita dapat bertahan dan dapat melewatinya, menghadapinya. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, persoalannya di sini adalah bagaimanakah kita dapat memiliki pengharapan di masa hadapan ini. Jemaat Tuhan, sesungguhnya Allah telah menyediakan pengharapan di masa hadapan. Jadi kita akan mempelajari ya dari teks ini pengharapan seperti apa yang ada pada Raja Daud. Dan inilah yang perlu kita tanggapi bersama, karena hal ini sangat penting untuk kita lihat, ketahui, mengerti, dan pegang di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya, jemaat Tuhan yang terkasih, perhatikan dasar pengharapan Raja Daud adalah yang pertama, pengharapannya hanya kepada Allah sahaja. Ya, kita dapat melihat dalam ayat 6e ya, dikatakan bahwa hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Ya, hanya pada Allah saja. Jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, perhatikan apa yang sedang dialami oleh Raja Daud ketika itu. Ya, kalau kita melihat ya kisah Raja Daud, di mana sebenarnya Raja Daud pada ketika itu dia sedang menghadapi ya suatu keadaan yang sangat menekan kehidupan dia, di mana dia dicari untuk ditangkap dan dibunuh ya oleh Raja Saul yang sangat membencinya dan mau membunuhnya. Ya. Jadi ini suatu keadaan ya yang sangat menekan ya Raja Daud sendiri, dan pasti dia sedang mengalami keadaan kehidupan di mana suatu ketidakpastian dalam hidupnya ya dia alami karena kesengsaraan, penganiayaan, dan diperhadapkan ya dengan ancaman nyawa ya. Tetapi perhatikan bahwa dalam Mazmur Daud ini ya Raja Daud menyatakan satu kebenaran ya bahwa apapun keadaan ya, setiap manusia itu pertama-tama harus berbalik kepada Allah ya. Jemaat yang terkasih, kalau kita memperhatikan ya dalam kata ini dalam ayat 6e ini hanya pada Allah, kalau kita melihatnya dalam bahasa aslinya sebenarnya itu menyatakan maksud bahwa sikap Raja Daud ya, sikap Raja Daud itu adalah dalam keadaan ia terus menantikan Allah, dalam keadaan ia terus ya berharap atau bergantung sepenuhnya kepada Allah tentang keselamatan jiwanya ya. Jemaat yang saya kasih di dalam nama Tuhan, siapapun kita sesungguhnya sangat penting dan sangat perlu untuk kita berbalik kepada Allah yang hidup ya. Kita perlu berharap hanya kepada Allah sahaja ya, sama seperti Raja Daud. Dia menyadari bahwa dia memerlukan Allah di dalam kehidupan dia ya. Jemaat Tuhan, inilah dasar ya pengharapan Raja Daud yang membuat dia merasa tenang ya, karena harapannya itu adalah sepenuhnya di dalam Allah. Dan
harapan di dalam Allah itu adalah suatu yang sempurna untuk menjamin keselamatan dia dan menjamin dia dalam perlindungan Allah yang sempurna. Jemaat Tuhan yang terkasih, jika harapan kita itu di dalam Allah, maka sebenarnya harapan kita itu adalah suatu yang pasti. Dan harapan kita itu tidak akan pernah sia-sia. Karena harapan kita itu di dalam Allah yang sempurna. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, inilah yang Raja Daud selalu ungkapkan pada dirinya supaya berharap terus kepada Allah. Banyak teks yang mencatatkan bahwa Raja Daud senantiasa berharap hanya kepada Allah saja. Dan saya senang untuk membacakan salah satu teks yang sangat memberkati saya secara pribadi di dalam Mazmur, kitab Mazmur bab 42 ayat 6. Saya bacakan dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Dikatakan bahwa mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jemaat yang terkasih, Raja Daud mengungkapkan pada dirinya bahwa dia berharap kepada Allah. Jemaat yang terkasih, sebagai orang percaya, sikap berharap kepada Allah ini adalah suatu sikap yang sangat penting, yang sewajarnya dimiliki oleh kita. Karena sesungguhnya berharap kepada Allah ini adalah kehendak Allah bagi umatnya. Dan berharap kepada Allah itu adalah suatu hal yang tidak membuat kita akan mengalami kerugian apapun. Tetapi berharap kepada Allah itu justru membawa kita kepada ketenangan yang daripada Tuhan. Membawa kita menikmati janji pengharapan darinya. Dan membawa kita menikmati sukacita, damai sejahtera, karena dialah Allah dan dialah penolong yang sempurna. Sebab itu Raja Daud mengatakan bahwa hanya kepada Allah saja. Hanya kepada Allah saja ia merasa ketenangan, karena dari Allah lah harapan dan penolongnya. Jemaat yang terkasih, meskipun keadaan dunia hari-hari ini menjadi semakin bagi saya tidak stabil dengan keadaan ekonomi, sosial, politik, kesehatan, pendidikan dan sebagainya, itu sangat terjejas disebabkan oleh pandemi COVID-19. Tetapi apa yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya? Berharaplah kepada Allah. Mari kita berharap hanya kepada Allah. Meskipun harapan kita ke depan ataupun pada hari-hari ini tidak sama seperti yang kita inginkan. Namun firman Tuhan menjelaskan kepada kita, mengingatkan kepada kita pada pagi ini, kita perlu berharap kepada Allah. Kalau kita melihat, membaca dalam Amsal 10 ayat 28, dalam Amsal 10 ayat 28, di sana mengatakan bahwa harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia.
Jemaat yang terkasih, pengharapan kita sebagai orang percaya itu menjadi sukacita, karena pengharapan orang benar, orang percaya adalah kepada Allah yang hidup, Allah yang sempurna dan penolong yang sempurna. Tetapi harapan bagi orang yang di luar daripada Allah ataupun orang yang fasik, ya, harapan mereka sebaliknya pasti menjadi sia-sia. Jadi jemaat Tuhan, ini yang menjadi penghiburan bagi kita, ya, bahwa sesungguhnya sama seperti Raja Daud, dalam dia berharap hanya kepada Allah, maka dia menikmati ketenangan karena harapan yang ada, yang sempurna di dalam Allah yang dia kenal. Jemaat yang terkasih, kalau kita melihat di dalam Yeremia 17 ayat 7, di situ dikatakan bahwa orang yang diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapan kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, ini menjadi penghiburan bagi kita sebagai orang percaya ketika kita terus mengandalkan Tuhan, terus menaruh harapan kepada Tuhan, kepada Allah, maka kita dianggap sebagai orang yang diberkati, bahkan sebagai orang yang berbahagia. Oleh itu jemaat yang terkasih, dalam apapun keadaan, ya, pada hari-hari ini jangan pernah kita jemu, ya, untuk berharap, percaya kepada Allah yang hidup, Allah sumber keselamatan dan perlindungan. Jadi jemaat Tuhan, ini pengharapan yang dimiliki oleh Raja Daud, di mana pengharapannya adalah hanya pada Allah sahaja. Jemaat yang terkasih, yang kedua, pengharapan yang dapat kita pelajari daripada dasar pengharapan Raja Daud adalah pengharapannya itu adalah atas keselamatan jiwa dan perlindungan dari Allah. Kita boleh melihat itu di dalam ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8. Di jemaat yang terkasih, sesungguhnya tidak ada harapan, ya, bagi masa hadapan kita kalau pengharapan kita itu hanya di atas sebuah agama, ya. Karena apapun agama sebenarnya itu tidak dapat memberikan jaminan perlindungan dan keselamatan hidup kekal, ya. Jadi persoalannya di sini, siapakah pengharapan yang dapat menjamin keselamatan dan perlindungan atas hidup ini? Ya, jemaat Tuhan, perlindungan dan keselamatan jiwa itu sebenarnya hanya datang dari Allah sahaja. Ya. Agama apapun tidak dapat menjamin, ya. Tetapi hanya Allah sahaja, ya, yang dapat menjamin perlindungan dan keselamatan jiwa manusia. Jadi ini yang Raja Daud, ya, akui dalam Mazmur ini, ya, di mana hal ini sangat penting juga, ya, untuk kita akui sebagai manusia, ya, di akhir zaman ini, ya, di mana pengharapan kita hanya kepada Allah itulah yang menjamin, ya, keselamatan dan menjamin perlindungan jiwa kita, ya. Sebab itu kita dapat melihat, ya, Raja Daud, ya,
dia tidak membiarkan kesukaran atau krisis atau keadaan apapun yang dia alami pada ketika itu menggoyahkan kepercayaannya, ya, pengharapannya kepada Allah. Ya, dan ini suatu yang menarik ya dari sikap Raja Daud, di mana Raja Daud ya menyatakan bahwa Allah yang ia kenal itu adalah Allah yang mendatangkan keselamatan baginya, dan Allah yang ia kenal itu adalah menjadi batu karang, ya, sumber ya keselamatan dan perlindungan. Jemaat yang terkasih, kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama ya, biasanya batu karang itu selalu ya dikaitkan dengan tempat perlindungan, tempat persembunyian, sumber air dan bahan untuk dasar satu-satu bangunan itu. Ya, tapi sebenarnya istilah ya maksud ya batu karang di Perjanjian Lama ini sebenarnya merupakan perlambangan ya, simbol ya yang sedang menjelaskan bahwa itulah karya daripada Yesus Kristus. Sebab itu Rasul Paulus menyatakan ya di dalam 1 Korintus 10 ayat 4 ya, di situ menyatakan ya bahwa batu karang itu adalah Yesus Kristus. Dan saya mau membacakan teks ini di mana dikatakan bahwa dan mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu adalah Kristus. Yang terkasih, Allah yang menjadi pengharapan bagi Raja Daud sebenarnya adalah Allah yang hidup sampai saat ini. Dialah juru selamat bagi semua manusia, khususnya bagi mereka yang percaya kepadanya. Dan inilah harapan kita ya sebagai orang percaya, dan ini memberikan kita kedamaian sentiasa meskipun kita menghadapi ya hari-hari yang sukar pada ketika ini, tetapi sesungguhnya kita memiliki pengharapan dari Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang adalah sumber keselamatan dan perlindungan, batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang terkasih, di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16, Rasul Paulus juga ada menyatakan ya bahwa ketika kita mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil di dalam Yesus Kristus, maka kita akan dibawa ya kepada suatu pengharapan kekekalan daripada Allah sendiri. Ya, saya bacakan teks ini di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16. Firman Tuhan berbicara demikian. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Jemaat yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, inilah ya penghiburan bagi kita, di mana di dalam Injil Yesus Kristus yang kita dengar, kita miliki, maka kita sedang dibawa ya untuk menikmati pengharapan kekekalan daripada Allah sendiri. Sebab itu di dalam banyak teks ya, Yesus sendiri telah datang ya, menjadi sama dengan
manusia, ya, untuk memberikan harapan kekal bagi setiap manusia yang percaya kepadanya, karena Dialah, ya, Allah yang hidup, juru selamat yang sejati. Jemaat yang terkasih, salah satu teks, ya, yang barangkali sudah menjadi ayat hafalan bagi kita semua, tetapi ayat ini sangat penting karena ia merupakan pengakuan Yesus yang sangat memberikan harapan kekekalan bagi setiap yang percaya kepadanya. Di mana di dalam Yohanes 14 ayat 6, ya, Yesus memberikan harapan kekekalan bagi setiap yang percaya kepadanya, di mana Yesus mengakui bahwa Dialah jalan, Dialah kebenaran, dan Dialah pemberi hidup yang dapat membawa jaminan keselamatan hidup kekal dan membawa jaminan untuk ke surga. Jemaat yang terkasih, di dalam Yohanes, ya, 10 ayat 28 juga sungguh memberikan harapan bagi setiap kita, di mana Yesus menjanjikan bahwa Dia memberikan hidup kekal kepada setiap yang percaya kepadanya, dan mereka yang percaya kepadanya tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun, ya, tidak dapat merebut, ya, mereka daripada tangannya, ya, karena Dialah Allah yang sesungguhnya. Jemaat yang terkasih, inilah, ya, antara janji pengharapan yang diberikan oleh Yesus Kristus, dan pastilah, ya, karena pengharapan yang Dia janjikan, Dia adalah Allah dan penyelamat, maka pengharapan ini tidak mengecewakan kita. Tetapi pengharapan yang diberikan di dalam Yesus Kristus itu menjamin masa depan kita, karena kasih Allah, ya, kasih-Nya yang besar, ya, keadilannya yang sempurna telah Dia nyatakan bagi kita melalui anugerah-Nya sendiri. Oleh itu, jemaat Tuhan, apapun keadaan masa kini, ya, jangan kita fokus atau mudah dipengaruhi oleh perkataan manusia ataupun oleh keadaan-keadaan di sekeliling ketika ini, ya. Tetapi mari sebagai orang percaya kita tetap fokus kepada hal yang utama dan yang penting, yaitu kita fokus pada pengharapan yang ada di dalam Yesus Kristus, karena itulah pengharapan yang dari Allah dan itu tertuju hanya kepada Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, yang ketiga, pengharapan yang dapat kita pelajari daripada Raja Daud adalah pengharapannya diterima melalui iman kepada Allah setiap waktu. Perhatikan dalam ayat yang ke-9, ya, dikatakan di sini, ya, dikatakan bahwa percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jemaat yang terkasih, jikalau kita hanya tahu bahwa pengharapan itu adalah hanya pada Allah saja, dan kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah sumber keselamatan dan perlindungan, tetapi kita tidak mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah atau kepada Yesus Kristus. Sebenarnya iman seperti ini adalah iman yang tidak menyelamatkan dan sama sekali tidak memiliki pengharapan masa depan.
Sebab itu di dalam teks ini ya, Raja Daud ya, bukan hanya dia tahu bahwa pengharapannya itu hanya kepada Allah saja, bukan juga dia hanya tahu bahwa sumber keselamatan dan perlindungannya itu adalah hanya pada Allah, tetapi juga tindakan Raja Daud untuk bertindak beriman atau percaya kepada Allah setiap waktu. Dan ini merupakan iman yang menyelamatkan ya. Iman yang menyelamatkan, di mana iman yang menyelamatkan ini adalah kita bukan hanya tahu ya. Kita bukan hanya bersetuju bahwa pengharapan kita itu adalah hanya pada Allah, tetapi kita juga sebenarnya perlu mempercayakan hidup kita kepada Allah atau kepada Yesus Kristus, karena Dia adalah Allah dan juru selamat di dalam kehidupan umat manusia. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, kita bukan hanya percaya akan Yesus Kristus sebagai Allah, tetapi hal yang penting juga adalah kita perlu percaya bahwa Yesus Kristus juga adalah juru selamat ya. Dia yang telah mati untuk kita, menebus kita daripada kuasa dosa, dan Dia telah dikuburkan. Dan pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan lagi ya, karena kasih-Nya, keadilan-Nya ya, yang sempurna melalui karya-Nya. Jadi jemaat yang terkasih, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat, itu juga berarti kita perlu bertaubat daripada hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan dan menyenangkan Tuhan. Ya, dan inilah iman yang sebenarnya menyelamatkan. Ya. Sebab itu Raja Daud menyerukan ya di dalam mazmurnya, dalam teks ini ya, bahwa umat harus ya percaya kepada Allah setiap waktu ya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita melihat dalam Perjanjian Baru, Yesus sendiri seringkali menyeru umat ya untuk mempercayai Allah dengan turut mempercayainya yang adalah satu dengan Allah Bapa. Sebab itu di dalam Yohanes 10 ayat 30 menyatakan, Yesus mengakuinya ya, bahwa aku dan Bapa adalah satu. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus mengakui keesahannya dengan Bapa. Dengan arti kata yang lain, Yesus mengakui bahwa Dia sama dengan Allah. Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, sehingga pada ketika itu orang-orang Yahudi ya menjadi marah ya, mereka melempari Yesus dengan batu dan ingin menangkap Yesus, karena bagi mereka tindakan Yesus itu adalah satu penghujatan kepada Allah ya. Tapi mereka ya, orang-orang Yahudi pada ketika itu justru tidak mengenal ya, tidak mempercayai Yesus sebagai Mesias. Mereka tidak mempercayai Yesus adalah Allah dan Juru Selamat yang sesungguhnya mereka sudah lama nanti-nantikan. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, penolakan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat
itu adalah reality yang memang ada ya di dalam kehidupan manusia. Bahkan sampai saat ini pun ramai orang yang menolak ketuhanan Yesus Kristus. Tapi jemaat Tuhan, bagi kita sebagai orang percaya, sesungguhnya kita sangat bersyukur karena itu pun adalah anugerah Tuhan untuk kita, dan sangat penting ya untuk kita supaya terus bersyukur dan juga memberitakan ya Injil Tuhan dimanapun dalam kehidupan kita. Dan sebab itu kita perlu ya tetap teguh ya di dalam iman kepada Yesus Kristus. Bukan hanya pada waktu-waktu kita dikelilingi oleh masalah, tetapi beriman atau mempercayakan hidup kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat setiap waktu ya, setiap waktu. Jadi jemaat Tuhan, apapun yang terjadi ke depan, kita tidak tahu apalagi cabaran ya yang akan kita hadapi ya sebagai orang-orang percaya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi ini supaya kita perlu terus mempercayakan hidup kita ya, secara berterusan hanya kepada Yesus Kristus yang adalah Allah dan sumber keselamatan dan perlindungan. Dan mari kita terus mempercayakan hidup kita ya, dengan meluahkan isi hati kita, apa yang kita rasa, apa yang ada dalam hati kita, atau apa saja yang kita gumuli dalam kehidupan kita, kita luahkan itu kepada Allah. Itu pun merupakan tindakan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Allah. Karena sungguh kalau Dia adalah Allah, maka Dialah tempat ya, perlindungan, tempat perteduhan bagi jiwa kita. Haleluya. Sebab itu jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam Matius 11 ayat 28 ya, Yesus membuat satu ajakan kepada siapapun manusia supaya datang kepadanya untuk menikmati kelegaan yang sejati. Mana kelegaan yang sejati itu sebenarnya merujuk kepada keselamatan hidup kekal yang darinya diberikan kepada setiap yang percaya kepadanya sebagai Allah dan Juru Selamat. Saya bacakan dalam ayat ini dalam Matius 11 ayat ya, Matius bab 11 ayat 28. Firman Tuhan berbicara demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Jemaat Tuhan yang terkasih, bertindak percaya kepada Yesus Kristus itu sesungguhnya membawa kita menikmati masa depan yang terjamin dan membawa kita menikmati arti kelegaan ya, kelegaan hidup yang sejati. Tetapi kalau kita bertindak ya tidak mempercayakan hidup ya kepada Yesus Kristus, maka sebenarnya tindakan kita itu sedang membawa kita ya menikmati kebinasaan, menikmati penghukuman kekal selamanya. Dan ini suatu hal yang kita tidak boleh main-main ya.
Bagi Anda yang sedang melihat video ini, kalau Anda belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terimalah, percayalah. Karena sungguh dalam Yesus Kristus kita menikmati kelegaan hidup yang sejati, karena keselamatan hidup kekal darinya diberikan dan menjadi pengharapan bagi kita. Sebab itu jemaat Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan ya di dalam 1 Korintus 15 ayat 2 hingga ayat yang keempat, dikatakan di sini dalam 1 Korintus 15 ayat 2 hingga ayat yang keempat, dikatakan bahwa oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi jemaat yang terkasih, percaya kepada Injil Yesus Kristus, sebenarnya itulah yang menyelamatkan kita. Ya. Kalau kita adalah orang yang percaya sungguh-sungguh, maka saya percaya ya kita tetap ya berpegang pada Injil Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih, simpulan firman Tuhan pada pagi ini, sebagai orang percaya, meskipun kita akan menghadapi ya reality dunia di akhir zaman, yang mana dunia ini tidak akan menjadi semakin baik, tapi akan semakin menjadi tidak stabil ya, tetapi menjadi penghiburan bagi kita ya, bahwa sungguh harapan kita sebagai orang percaya sudah ada, tersedia di dalam Yesus Kristus ya, karena Dialah Allah dan Juru Selamat bagi yang percaya kepadanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, sungguh harapan di dalam Yesus Kristus itu dapat memberikan kita ketenangan, memberikan kita kedamaian, dan menjamin ya masa depan hidup kita, terutamanya dalam keselamatan masa depan jiwa roh kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita sekalian diberkati dan dikuatkan melalui perkongsian firman Tuhan ini. Haleluya. Baik, kita sudah selesai di dalam pembelajaran firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah, kami puji dalam nama Yesus. Kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami pelajari bersama. Meskipun Allah sudah selesai mengongsikannya dalam keterbatasan hamba cara pribadi dalam penyampaian, tapi hamba percaya bahwa Engkau Allah yang tidak terbatas akan terus-menerus menolong setiap jemaat Tuhan untuk memahami lebih lagi kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena di dalam Engkau Yesus Kristus kami memiliki pengharapan suatu masa depan yang pasti. Sebab itu kami terus-menerus
menyerahkan seluruh kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa hanya kepada Engkau sahaja Allah dan Penyelamat yang hidup kami berharap dan kami berserah. Ya Tuhan, dalam menjalani kehidupan pada hari-hari ini, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, kami percaya bahwa Engkau Allah tempat harapan bagi setiap yang berharap kepadamu, dan Engkaulah sumber perlindungan teguh dan keselamatan bagi jiwa kami. Kami bersukacita karena Engkaulah batu karang yang teguh, yang menjadi tempat perteduhan, tempat persembunyian, dan tempat kekuatan bagi jiwa kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya dalam apapun keadaan hari-hari ini, ataupun dalam kami menghadapi keadaan sukar pada masa-masa akan datang, kami tidak tahu apalagi yang akan berlaku. Tapi tolong kami supaya iman yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami akan senantiasa terus bertumbuh sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tolong kami supaya senantiasa setiap waktu kami terus-menerus mempercayakan hidup kami kepada Engkau Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Tuhan. Hamba cara khusus berdoa bagi setiap mereka yang belum lagi menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba percaya bahwa sesuai dengan kuasa kasih karunia-Mu akan membawa mereka menikmati pengharapan masa depan yang Kau janjikan. Setiap yang percaya, pakailah semua orang Kristen dimanapun untuk terus menyatakan Injil dengan berani dalam apa juga bentuk Tuhan memimpin dan Tuhan memakai. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu bagi Tuhan yang mungkin mengalami keletihan karena beban pergumulan, baik itu dalam kesehatan, baik itu dalam keadaan ekonomi, dalam keadaan rohani juga. Mama percaya bahwa di dalam Engkau Yesus Kristus telah tersedia kelegaan yang sejati dan kemenangan yang sejati. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kiranya senantiasa dalam kami menjalani waktu-waktu yang ke depan, dalam apapun activity, oleh janji pengharapan yang ada dalam Engkau Yesus Kristus terus menerus kan kami bahwa Engkaulah Allah dan Penyelamat kami, dan tidak ada satupun yang dapat merebut kami karena kuasa Tuhan yang menaungi kami oleh janji-Mu atas perlindungan dan keselamatan jiwa bagi yang percaya berharap kepada-Mu. Berkati seluruh jemaat Tuhan di dalam apapun usaha pekerjaan, dalam kehidupan seharian, meskipun di tengah-tengah keadaan yang sekarang ini. Terpujilah Engkau Tuhan,
mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini terus bertumbuh dan berakar, berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, selamat hidup.